Insya Allah tertib Pak, untuk menyemarakan suasana bahwa ini adalah pesta rakyat. Dukung Ganjar Pranowo, tidak akan menyebarkan hoax. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang. Ini akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh presiden terdahulu sebelum Presiden Jokowi. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi ada juga yang nggak boleh maju. Penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Dukung Ganjar Pranowo, tidak akan membuli, setuju? Telak, diserang kader Demokrat Ganjar balas ledeng dan bungkam AHY. Dengan resminya Ganjar Pranowo diusung PDIP sebagai capres, maka para lawan politiknya pun makin merasakan persaingan yang nyata. Artinya ada persaingan yang dirasakan oleh AHY dan Demokrat terhadap Ganjar. Walaupun mungkin bagi Ganjar sih, AHY nggak bakal dianggap sebagai saingan yang nyata ya. Persaingan itu harus digelar dengan cara sehat dan sportif. Adu prestasi, adu hasil kerja, adu visi dan adu misi. Namun kalau tidak punya prestasi dan hasil kerja, apa yang mau diadu? Gimana caranya? Sementara itu, para kader partai dan pendukung juga punya ambisi yang sangat besar untuk menang. Akhirnya terjadilah berbagai serangan ke arah Ganjar Pranowo. Prestasi dan hasil kerja Ganjar selama memimpin Jawa Tengah berusaha dimentahkan, dimusnahkan. Mungkin supaya level Ganjar nantinya bisa disamaratakan dengan AHY ya, yang gak punya prestasi sama sekali. Itulah yang terjadi, biasanya di media sosial. Beredar berbagai serangan ke arah Ganjar Pranowo. Apalagi kalau yang menyerang ini adalah akun-akun anonim yang gak jelas namanya. Mereka pun menyerang secara membabi buta. Contoh serangan besar ke arah Ganjar sudah ada dalam tulisan saya sebelumnya, di mana foto Ganjar bersama seorang wanita mendapat fitnah bahwa Pak Ganjar ini nggak benar. Padahal wanita dalam foto tersebut ternyata adalah istrinya sendiri, Bu Atikoh. Memalukan ya. Nah, yang terjadi beberapa hari lalu lebih memalukan lagi. Kali ini serangan ke arah Ganjar berasal dari kader Demokrat. Jelas gitu ya, tertulis di profil akun media sosialnya. Kalau mengkritik dengan bukti-bukti yang valid sih, oke lah, masih bisa dianggap wajar. Namun, yang dipakai oleh kader Demokrat ini ternyata bukan data yang valid, sehingga apa yang dilakukan oleh kader Demokrat ini bisa dianggap sebagai penyebaran hoax. Adalah Yepri Rinaldi, yang punya jabatan sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, yang mengunggah video dan cuitannya mengarah ke Ganjar Pranowo. Video yang diunggah menunjukkan kondisi jalan yang rusak, yang merupakan jalan provinsi di Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Video itu dimaksudkan memang untuk menyindir Ganjar Pranowo. Di dalam videonya tersebut ada tulisan, "Mantap Pak Gubernur Ganjar, 10 tahun kinerjanya sangat bagus. Dan kalau jadi presiden pasti jalan di Indonesia lebih bagus lagi. Padahal yang ditampilkan adalah jalan rusak." Jelas ya, buat nyindir Ganjar. Sementara itu, Yepri Rinaldi sendiri menuliskan cuitan yang memaksudkan sih buat menolak ke arah Ganjar. Katanya, jalan itu sudah 3 bulan rusak parah tanpa ada perbaikan. Ganjar sebagai gubernur harusnya fokus ke arah infrastruktur. Jika Ganjar ingin fokus jadi petugas partai, maka menurut Yepri, Ganjar lebih baik mundur saja. Tulisan Yepri sendiri banyak yang salah-salah saat penulisannya. Seperti nama daerah Kecamatan Ngawen, ditulis Yepri sebagai Kecamatan Rawana. Bisa jadi cuitan ini ditulis dengan tergesa-gesa. Mungkin ketika mendapat bahan untuk menyerang Ganjar, langsung saja diunggah tanpa dicek dulu benar atau tidak. Begitu dapat amunisi, langsung gaspol tanpa mikir. Dan benar saja, akibat gak dicek dan dicek dulu, video yang diunggah Yepri ini ternyata sudah basi alias gak update. Dan gak tanggung-tanggung, Ganjar sendirilah yang membalas cuitan Yepri, juga dengan unggahan video terupdate kondisi jalan tersebut. Video yang diunggah oleh Ganjar Pranowo bertanggal 24 Februari 2023. Udah cukup lama dong ya. Artinya video yang disebarkan oleh Yepri itu benar-benar video yang sudah basi, sudah berbulan-bulan lalu atau bahkan sudah bertahun-tahun basinya. Tentu saja Ganjar Pranowo menuliskan kata-kata balasan yang sopan, sangat sopan. Ganjar menginformasikan bahwa jalan yang dimaksud dalam video yang diunggah Yepri itu sudah diperbaiki. Ganjar kemudian bertanya, apakah ada perintah lain dari Yepri? Ganjar juga berterima kasih kepada Yepri sebagai kader Partai Demokrat Banten yang sangat peduli dengan Jawa Tengah. Ganjar bahkan menyatakan akan terus belajar dari Yepri dan Pemprov Banten, yang disebut Ganjar sangat maju di segala bidang. Dan sebagai penutup cuitan balasannya, Ganjar juga menyebut nama atau men-tag akun resmi AHY.
Sangat sopan ya kata-katanya, namun sangat menohok balik ke Partai Demokrat dan AHY dengan sangat telak. Nampol banget. Gimana nggak nampol? Ganjar seakan mengingatkan Yepri untuk melihat ke daerahnya sendiri, Banten. Apakah Banten sudah sebagus itu? Sampai Yepri ngurusin kondisi Jawa Tengah. Gimana kalau kita lihat dulu berita-berita terupdate soal jalan di Banten? Cukup 2 saja ya. Pertama terkait Jalan KH Sulaiman, Kelapa II. Berikutnya Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Jalan alternatif menuju objek wisata religi Banten itu disebut serupa dengan kubangan. Oke, lanjut berita kedua. Adalah sindiran Menparekraf Sandiaga Uno terhadap kondisi jalan di Banten, yang sebut saja Sandiaga sebagai kendala infrastruktur terkait pariwisata. Katanya, jangan sampai viral dulu baru dikerjakan. Sandiaga Uno tidak menyebutkan spesifik jalan di daerah mana. Namun kondisi jalan yang rusak itu merupakan PR bagi Pemprov Banten. Artinya, kader Demokrat ini sudah melakukan hal yang tidak terpuji. Pertama, tidak mengecek video yang dia sebarkan. Kedua, karena tidak dicek dan video itu sudah basi, maka kader Demokrat ini sama saja dengan menyebarkan hoax. Dan ternyata, dalam rekam jejaknya di media sosial, Yepri juga pernah menyebarkan hoax. Nah, hal tidak terpuji ketiga yang dilakukan oleh Yepri adalah bahwa dia tidak bercermin, melihat ke daerahnya dulu sebelum menyerang pemimpin lain. Iya, kalau memang Banten sangat hebat melebihi Jawa Tengah, lawang tahun lalu saja Banten menempati urutan pertama sebagai provinsi yang paling tidak bahagia se-Indonesia. Harusnya Yepri sebagai kader Demokrat di Banten ngurusin ini dong. Gimana caranya agar warga Banten lebih bahagia dan jalan di Banten nggak rusak lagi? Dalam menyenggol akun Partai Demokrat dan akun AHY dalam cuitan balasannya, Ganjar juga seakan ingin memperlihatkan kualitas kader Demokrat yang sangat jelek ya. Bahwa kader Demokrat sendiri ternyata berkompetisi dengan cara yang tidak elok dan tidak benar. Ini kader partai ya, bukan sekedar pendukung atau simpatisan saja. Bagaimana buruknya pendidikan politik dan etika dalam Partai Demokrat, itu yang diungkap Ganjar. Bagaimana tanggapan AHY? Ganjar memposting balasan cuitan ini pada tanggal 9 Mei. Dan hingga sekarang sampai tanggal 13 Mei, saya belum menemukan balasan dari AHY maupun Demokrat. Saya kira pihak AHY berusaha agar masalah ini terbenam dengan sendirinya, karena tidak ada yang bisa dikatakan Pak Ganjar selain permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama saja dengan mengkonfirmasi kesalahan dan kekalahan terhadap Ganjar. Salah satu hal yang tabu buat AHY dan Demokrat saat ini. Apapun itu, kejadian ini sudah terekam di media dan media sosial. Kejadian yang memalukan ini mencoreng Partai Demokrat. Mau menang kok pakai hoax.